Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fali Ubaidillah dengan NIM 9820250001 dari Prodi Teknologi Listrik. Di video kali ini saya akan menjawab soal dan jawaban agama Islam UAS. Yang soal pertama yaitu Ali bin Thalib dengan pernyataannya yang terkenal, Al-Quran baina dafatai al-mushaf layantik wa innama ya takallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembacanya. Jelaskan apa yang beliau maksud dari pernyataan tersebut. Melalui model pembacaan seperti itu, maka dimungkinkan terjadi proses penggayaan tafsir sesuai dengan latar geografis, sosial budaya, dan spirit zaman saat Al-Quran ditafsirkan. Dengan kata lain, perbedaan latar belakang keilmuan penafsir akan mempengaruhi corak pemahaman terhadap Al-Quran. Begitu pula perbedaan latar sosial budaya dan geografi penafsir akan berbeda hasil tafsirnya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan yang rasional akan cenderung memperlakukan Al-Quran sebagai kajian filsafat. Sebaliknya, seorang yang terbiasa bergelut dengan kajian-kajian teologis akan memposisikan Al-Quran sebagai teks doktrin dan dogma. Seseorang yang besar dalam kultur budaya Arab tentunya akan memiliki pemahaman berbeda dengan orang lain yang besar dalam kultur budaya Asia atau Eropa. Pembaca Al-Quran abad ke-7 tentunya juga akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan pembaca Al-Quran abad ke-21. Ini semua menunjukkan bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber inspirasi bagi semua orang sepanjang masa dan di seluruh dunia. Inilah yang disinyalir oleh Ali bin Thalib dengan pernyataan terkenal, Al-Quran baina dafatai al-mushaf la yantiq wa innama yatakallamu bihi ar-rijal. Al-Quran yang terdapat dalam mushaf tidak berbicara, yang membuatnya dapat berbicara adalah para pembaca. Soal kedua, pribumisasi Islam diantaranya mengambil bentuk seni vokal, tembang yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral Islam. Apa yang dimaksud dengan pribumi Islam? Lalu bagaimanakah cara dakwah Wali Songo pada masanya? Dakwah Wali Songo di Pulau Jawa merupakan contoh konkret dakwah yang sengaja melakukan inkulturisasi Islam. Para wali mempergunakan instrumen-instrumen kebudayaan yang ada untuk memasukkan pesan-pesan Islam, misalnya tradisi selamatan 3 hari, 7 hari, 100 hari pada masa dahulu di masyarakat Jawa dilaksanakan jika anggota keluarga meninggal dunia. Oleh para wali, momen dan forum kumpul-kumpul tersebut dibiarkan, tetapi dimodifikasi dengan bacaannya, membaca Yasin, tahlil, tasbih, tahmid, dan selawat dengan diselingi pesan-pesan keagamaan. Pribumisasi Islam adalah psikologi indigenos yang mengembangkan spiritualitas keberagaman berangkat dari akar kearifan lokal. Khazanah kearifan lokal itu ditafsirkan membentuk variasi keberagaman yang dapat dimaknai ke dalam berbagai unsur budaya. Ia mampu mengubah substansi spiritualitas tauhid tanpa mengubah bentuknya. Ketika tauhid mampu dibangun bersama narasi lokalitas, Islam dapat menyatu ke jantung masyarakat yang beragam latar budaya. Disinilah Islam rahmatan lil alamin dipraktikkan tanpa menyakiti manusia. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui dengan NU Muhammadiyah? Apa yang kamu ketahui dengan Syiah, Ahmadiyah, Jil, dan apa yang menyebabkan ketiga aliran itu dilarang di Indonesia? Jelas. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar di Indonesia. Kedua ormas ini memiliki kekayaan budaya yang sangat besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia. NU memiliki pondok-pondok pesantren yang terbesar di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Muhammadiyah memiliki sekolah
memiliki sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. NU memiliki banyak kiai, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak cendekiawan muslim. Namun pada periode terakhir ini NU pun memiliki banyak sekolah dan cendekiawan muslim. Sedangkan Muhammadiyah pun memiliki banyak pesantren dan kiai. Kedua ormas ini memiliki banyak lembaga sosial. NU memiliki banyak lembaga pemberdayaan umat dan lembaga rehabilitasi sosial, sedangkan Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, poliklinik, dan panti asuhan. Mengapa masyarakat Indonesia menolak mazhab Syiah? Tentu tidak semua ajaran Syiah ditolak. Keyakinan religius yang bersumber dalil Syiah ada yang ditolak. Prof. Dr. Muhammad Amin Rais ketika menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pernah melontarkan gagasan zakat profesi 20%. Gagasan ini terpengaruh oleh ajaran kumus zakat 20% dari Islam Syiah, walaupun dasar-dasar pemikirannya bisa digali dari Al-Quran. Selain menolak Islam Syiah, masyarakat Muslim Indonesia pun menolak Ahmadiyah, Islam liberal, terutama JIL, Jaringan Islam Liberal. Ahmadiyah dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW muncul Nabi baru, yakni Mirza Ghulam Ahmad Pakistan. Setelah itu dimungkinkan akan datang Nabi lainnya. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslim Indonesia, Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi terakhir. Demikian juga JIL dinilai sudah keluar dari Islam karena memiliki keyakinan bahwa semua agama adalah sama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar dan diridhoi oleh Allah. Implikasinya JIL antara lain membolehkan pernikahan antar agama. Adapun menurut keyakinan religius kaum muslimin, wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki muslim. Pria muslim boleh menikahi dengan wanita dari ahli kitab dengan persyaratan yang sangat ketat. Yang keempat, apa yang melatar belakangi awalnya perbedaan mazhab? Sebutkan 2 mazhab saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perbedaan mazhab muncul ketika Nabi Muhammad wafat, yakni ketika para sahabat akan menetapkan tokoh yang paling layak untuk memimpin menggantikan Nabi Muhammad, baik sahabat Muhajirin maupun sahabat Ansor. Masing-masing merasa paling layak memimpin umat. Muhajirin berargumentasi bahwa mereka lah orang yang paling awal mendukung kenabian dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan Ansar pun berargumentasi bahwa Islam menjadi besar berkat perlindungan mereka. Akhirnya berkontak mendeklarasikan Abu Bakar Siddiq, tokoh Muhajirin, sebagai khalifah, yang disetujui oleh sebagian kaum Ansor. Keluarga Nabi, Ahlul Bait, saat itu sibuk mengurusi jenazah Nabi. Manusia agung merasa kaget karena Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Mereka berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki memandang bahwa persoalan khalifat sudah tuntas. Syarat Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW menurut mereka jelas sekali menyebutkan bahwa keluarga Nabi lah yang layak menjadi ulil amri karena mereka maksum, terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Bagi 190 mereka, Ali bin Thalib yang pantas menjadi khalifah pertama. Pada saat itu sebetulnya sudah ada 2 mazhab Islam, yaitu mazhab sahabat yang dipelopori oleh kaum Muhajirin dan Ansor, dan mazhab keluarga Nabi yang dipelopori oleh Ali bin Thalib. Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh Bani Hashim, kerabat Nabi Muhammad SAW. Inilah sebenarnya benih-benih muncul 2 mazhab Islam, mazhab Sunni dan mazhab Syiah. Yang kelima, jelaskan prinsip dasar yang dimiliki oleh ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Ekonomi konvensional
berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi tersebut dipergunakan oleh pedagang dan pengusaha semata-mata untuk mencari keuntungan. Dengan modal seadanya, pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya atau dengan alat sekecil-kecilnya. Pedagang dan pengusaha berusaha memenuhi kebutuhan secara maksimal. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak gigit dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Dengan demikian, pengorbanan tidak boleh sekecil-kecilnya ataupun tertentu saja, melainkan pengorbanan yang tepat, harus sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya sehingga untuk produksi dapat terjamin. Demikian pula, keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya dan tidak perlu melewati batas. Jadi keuntungan monopoli tidak dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, keuntungan harus wajarnya dan tidak merugikan orang lain. Yang keenam, bagaimanakah Islam memandang tentang politik? Term Islamnya adalah siyasah. Jelaskan apa yang dimaksud siyasah, Turiyah, siyasah dauliyah, dan siyasah ma'aliyah. Bagaimana pandangan Islam tentang politik? Politik dalam term Islam disebut siyasah merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, siasat dusturiyah, hukum internasional, siasat dauliyah, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara, siasat maliyah. Cermati ayat-ayat berikut. Quran Surah An-Nisa ayat 134, Quran Surah Al-Munafikun ayat 9, Quran Surah At-Takasur ayat 1-2, Quran Surah At-Taubah ayat 24, Quran Surah An-Nisa ayat 29-30, Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Bagaimana pendapatmu? Lakukan analisa perbandingan antara karakter manusia berbasis ekonomi dan karakter manusia berbasis prinsip-prinsip ekonomi lainnya, siasah, dusturiyah, hukum tata negara. Materi yang dikaji tentang cara, metode, suksesi kepemimpinan, kriteria seorang pemimpin, hukum mewujudkan kepemimpinan, politik, pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, institusi pertahanan keamanan, institusi penegakan hukum, kepolisian, dan lain-lainnya. Siasah dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional. Objek kajiannya adalah hubungan antar negara Islam dengan sesama negara Islam, hubungan negara Islam dengan negara non-Muslim, hubungan bilateral dan multilateral, hukum perang dan damai, kejahatan senjata, hukum kejahatan perang, dan lain-lain. Siasah maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Konten yang dibahas adalah sumber-sumber keuangan negara, distribusi keuangan negara, perencanaan anggaran negara dan penggunaannya, pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara, dan filantropi Islam. Untuk berikutnya Anda dapat membaca lebih serius referensi fikih siasah. Soal ke-7, apa tujuan dari pendidikan Islam? Jelaskan apa yang dimaksud dengan Abdullah dan Khalifatullah. Coba cermati teks berikut. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi diri sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Bagi Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51-53 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Quran Surah Yunus ayat 62 dan Quran Surah Ali Imran
Ayat 110, tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan Quran Surah At-Taubah ayat 122. Yang nomor 8, perkembangan agama Islam sejak abad 14 silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jelaskan berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kala itu dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. 2. Peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Ibnu Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. 3. Ibnu Sina dan Auguste Comte. 3. Penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat Islam seperti penemuan kertas, kapet, kalender Islam, dan penyebutan hari-hari seni arsitektur dan tata perkotaan. 4. Utamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ketenangan, dan kondusivitas, salam kedamaian, salam keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang dilandasi rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya Islam mendorong budaya hasanah, keindahan, dan unsur kebaikan. Yang ke-9, sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis tahun 500-400 SM adalah Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles, sejarah tidak mencatat lagi generasi penerus, hingga muncul Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Apa yang diperintahkan oleh Raja Al-Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid kepada Al-Kindi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Madinah. Sebagaimana telah diketahui, orang yang pertama kali belajar dan mengajarkan filsafat dari orang-orang Sofia atau Sofis adalah Socrates. Kemudian diteruskan oleh Plato. Setelah itu diteruskan oleh muridnya yang bernama Aristoteles. Setelah zaman Aristoteles secara tidak mencatat lagi generasi penerus hingga munculnya Al-Kindi pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi banyak belajar dari kitab-kitab filsafat karangan Plato dan Aristoteles oleh Raja Ma'mun dan Raja Harun Ar-Rasyid pada zaman Abbasiyah. Al-Kindi diperintahkan untuk menyalin karya Plato dan Aristoteles tersebut ke dalam bahasa Arab. Khairuddin, secara filosofis Islam memiliki semangat membangun peradaban oleh Nabi Muhammad terjemahkan dalam bentuk masyarakat Madani atau masyarakat Medina sebagai civil society. Kalau Rasul itu dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Medina yang majemuk dan berhasil membentuk common platform atau kalimat pemersatu, kalimatun sawah. Terakhir, apa yang dimaksud dengan Masjid Quba, Masjid Dirar? Jelaskan siapa Ahlul Sufa itu. Sumber teologis utama Islam adalah Quran Surah At-Taubah ayat 107-108. Coba Anda baca, terjemahkan, dan renungkan kembali makna kedua ayat ini. Berdasarkan dua ayat di atas ada dua tipe masjid. Pertama, tipe Masjid Quba, yakni masjid yang didirikan
Rasulullah dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Kedua, Masjid Dirar, yakni masjid yang didirikan oleh orang-orang munafik dengan tujuan untuk menimbulkan kemudaratan bagi orang-orang mukmin. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki keluarga di Madinah dan kebanyakan merupakan kaum fakir miskin, tetapi memiliki pengabdian yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, bertempat tinggal di Selasar Masjid Nabawi. Mereka diberi makan oleh Nabi Muhammad dan para dermawan kaum muslimin Madinah. Mereka bekerja melayani Nabi Muhammad, membantu meringankan pekerjaan kaum muslimin. Mereka selalu siap diperintah oleh Nabi Muhammad sewaktu-waktu. Mereka itulah ahli sufa. Oke, segitu aja dari soal dan jawaban UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.